Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang terus terang terdengar hampir tidak masuk akal ya. Ini dari materi sumber kita, konflik pagar laut di Tangerang. Coba bayangkan, ada ratusan sertifikat tanah diterbitkan untuk lahan yang sekarang secara fisik sudah menjadi lautan. Air, bukan lagi daratan. Betul, situasi ini memaksa kita bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pertanyaan utamanya adalah, apakah ini sekedar masalah penegakan hukum yang katakanlah lemah, di mana aturan yang sudah ada tidak dijalankan dengan benar, atau apakah ini gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah kegagalan sistemik, dan mungkin krisis etika dalam tata kelola pertanahan kita? Kalau menurut saya, ini adalah contoh klasik di mana implementasi dan pengawasan regulasi yang ada itu gagal total. Nah, disitulah saya melihatnya sedikit berbeda. Bagi saya, ya, menyalahkan implementasi saja itu terlalu menyederhanakan masalah. Ini bukan sekedar mesin yang rusak, tapi ini lebih seperti fondasi bangunannya yang retak. Ini adalah cerminan dari krisis kepercayaan dan amanah yang menggerogoti sistem dari dalam. Oke, mari kita mulai dari yang paling jelas. Saya melihat ini sebagai masalah prosedural yang sangat-sangat gamblang. Kerangka hukum kita itu sebenarnya sudah punya pagar pengaman untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Materi kita kan menyebutkan adanya pemalsuan dokumen, girik, dan letter C. Penting untuk diingat, girik ini bukan sertifikat ya. Ini semacam bukti pembayaran pajak tanah zaman dulu. Seringkali ya hanya berupa catatan tangan di kantor desa. Karena bentuknya yang sangat sederhana inilah, dokumen ini jadi sangat rentan dipalsukan. Tepat sekali, celahnya di situ. Dan celah itu dieksploitasi habis-habisan. Ada sertifikat yang terbit atas nama orang yang sudah meninggal. Ini jelas menunjukkan bahwa proses verifikasi yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 itu tidak berjalan sama sekali. Peraturan itu intinya adalah buku panduan pendaftaran tanah. Pasal 9 dan 12 di dalamnya itu mengharuskan petugas untuk memeriksa kebenaran data di lapangan. Siapa pemiliknya, apa bukti kepemilikannya, di mana batas tanahnya. Kalau saja prosedur sederhana ini dijalankan, mustahil sertifikat bodong ini bisa terbit. Jadi, ya ini murni kegagalan pelaksanaan. Saya setuju prosedur itu gagal. Tapi pertanyaan saya, mengapa gagal? Dan mengapa gagalnya bisa sampai ratusan kali dalam satu wilayah? Memandang ini hanya sebagai kelalaian individu rasanya naif. Ini lebih seperti sebuah sistem yang sengaja dibuat rapuh agar mudah dimanfaatkan. Nah, ini membawa kita ke masalah yang lebih fundamental, yaitu soal amanah. Sumber kita kan mengutip sebuah prinsip kuno yang intinya, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Di sini kita lihat ketika proses krusial seperti pendaftaran tanah ditangani tanpa integritas, ya hasilnya adalah kekacauan. Ini bukan soal salah input data, ini soal salah menempatkan kepercayaan publik. Saya paham arah argumen Anda yang fokus pada etika, tapi coba kita lihat dari sisi yang lebih praktis dan legal. Sebelum kita bicara soal moral, bukankah kita harus setuju bahwa ada aturan main yang dilanggar secara terang-terangan di sini? Bahkan ada peraturan yang lebih spesifik lagi, yaitu Peraturan Menteri ATR Nomor 17 Tahun 2021. Peraturan ini mendefinisikan apa yang disebut tanah musnah, yaitu tanah yang hilang karena bencana alam, seperti abrasi. Secara hukum, tanah yang sudah jadi laut itu statusnya musnah dan hak kepemilikan di atasnya otomatis gugur dan harus dicabut dari catatan. Tentu status hukumnya jelas. Nah, fakta bahwa sertifikat masih ada, bahkan mungkin baru diterbitkan untuk tanah yang sudah jelas-jelas tenggelam, ini menunjukkan ada pelanggaran hukum yang sangat nyata. Ini bukan area abu-abu, ini hitam di atas putih. Jadi menurut saya, akar masalahnya adalah oknum yang menyalahgunakan wewenang dan ya kurangnya pengawasan ketat. Solusinya pun harus fokus ke sana. Tegakkan hukum, batalkan sertifikatnya, dan perbaiki sistem pengawasannya. Tapi disitulah letak perbedaannya. Anda melihatnya sebagai serangkaian pelanggaran, saya melihatnya sebagai sebuah budaya koruptif yang sudah meresap. Undang-Undang Pokok Agraria kita dari tahun 1960 yang menjadi dasar filosofis pertanahan itu mengatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menerbitkan sertifikat pribadi di atas laut adalah pengkhianatan total terhadap prinsip keadilan sosial itu. Ini bukan hanya melanggar Permen ATR, ini melanggar jiwa dari hukum agraria kita. Makanya, ini bukan sekedar soal implementasi yang lemah. Ini adalah gejala penyakit yang lebih dalam. Sistem yang tidak lagi punya, rasa tanggung jawab atau amanah. Kalau fondasinya sudah rapuh, mau kita bangun aturan setinggi langit pun, gedungnya akan tetap miring. Ratusan sertifikat ini adalah retakan yang menunjukkan fondasi kita bermasalah. Baik, mari kita dalami perdebatan ini. Anda mengatakan ini masalah sistemik, tapi sistem itu kan dibangun dari prosedur dan regulasi. Coba kita bayangkan jika pengawasan benar-benar diperketat. Setiap pengajuan sertifikat harus melalui verifikasi berlapis, datanya digital dan terbuka untuk publik, dan ada audit independen secara berkala. Apakah itu tidak akan menghentikan kolusi antara oknum dan mafia tanah? Bagi saya itu akan sangat efektif. Masalahnya bukan sistemnya yang salah, tapi orang-orang di dalam sistem tidak menjalankan tugasnya karena, tidak ada konsekuensi yang jelas. Jika ada pengawasan ketat dan hukuman berat, perilaku itu akan berubah. Saya tidak yakin sesederhana itu. Pengawasan yang lebih ketat saja tidak cukup ketika kita bicara tentang ratusan kasus. Skala masalahnya sendiri sudah membuktikan bahwa ini bukan sekedar kelalaian beberapa oknum. Ini adalah sebuah jaringan. Memperketat prosedur hanya akan membuat mereka mencari cara baru yang lebih canggih untuk mengakali sistem. Ini seperti bermain kucing-kucingan. Anda pasang satu perangkap, mereka cari jalan lain. Selama insentif untuk korupsi masih tinggi dan integritas para pelaksananya rendah, tidak ada prosedur yang 100% aman. Ketika prinsip dasar seperti amanah sudah hilang, peraturan itu hanya menjadi teks mati yang mudah diakali. Mengatakan aturannya sudah ada, seolah-olah melepaskan tanggung jawab dari struktur yang memungkinkan pelanggaran ini terjadi secara berulang dan dalam skala besar. Oke, kalau begitu, mari kita fokus pada objeknya, bukan hanya prosesnya. Kita bisa berdebat panjang lebar soal sistem, tapi di depan mata kita ada produk ilegal, sertifikat di atas laut. Tanah itu, seperti yang kita sepakati, adalah tanah musnah. Objek hukumnya sudah tidak ada. Dengan demikian, setiap sertifikat di atasnya otomatis tidak sah, terlepas dari seberapa korup atau tidak kompeten proses penerbitannya. Langkah paling konkret dan bisa dieksekusi saat ini adalah fokus pada pembatalan sertifikat-sertifikat itu untuk memulihkan kepastian hukum. Itu akan mengirim pesan yang jelas dan menyelesaikan masalah di hilir. Tunggu dulu, kalau kita hanya batalkan sertifikatnya, bukankah itu seperti membersihkan lantai yang basah tanpa mematikan keran yang bocor? Kita tidak menyentuh sumber masalahnya sama sekali. Ya, sertifikatnya batal. Lalu apa? Para pelaku yang memfasilitasi penerbitan itu, yang mendapat keuntungan dari kekacauan ini, mereka bebas melenggang dan mencari target baru di tempat lain. Bagi saya, fokus pada pembatalan saja berarti kita hanya membersihkan akibat, bukan penyebab. Tapi pembatalan itu adalah langkah hukum pertama dan utama. Proses pidananya bisa berjalan paralel, keduanya tidak saling meniadakan. Betul, tapi prioritasnya yang saya persoalkan. Saya lebih tertarik pada prosesnya. Ini yang paling sulit saya terima. Bagaimana bisa ada orang yang melihat laut, lalu dengan sadar menandatangani dokumen yang menyatakan itu adalah tanah milik pribadi, apalagi atas nama orang yang sudah meninggal. Ini bukan lagi kesalahan administratif, ini menunjukkan adanya niat jahat mens rea dan kemungkinan besar kolusi terorganisir. Materi kita bahkan menyiratkan perlunya investigasi oleh unit sekelas Bareskrim Polri. Itu sinyal kuat bahwa ini dipandang sebagai kejahatan serius, bukan sekedar pelanggaran administrasi. Hadis tentang tanggung jawab seorang pemimpin, di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, menjadi sangat relevan. Ada kegagalan kepemimpinan yang sistemik dalam menjaga aset publik, dan itu melampaui sekedar urusan teknis pembatalan sertifikat. Saya tidak menyangkal adanya unsur pidana yang harus diusut. Tentu saja harus. Namun, dari perspektif tata kelola untuk masa depan, solusi yang paling praktis dan mendesak adalah memperbaiki mesinnya. Kita perlu memperketat regulasi dan pengawasan untuk mencegah hal ini terulang. Bayangkan sebuah sistem di mana setiap tahap pendaftaran tanah, mulai dari verifikasi dokumen girik hingga pengukuran fisik di lapangan, tercatat secara digital, bisa diaudit dan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk publik melalui portal online. Transparansi seperti ini akan menutup celah bagi oknum untuk bermain-main. Inilah reformasi yang konkret. Saya khawatir solusi teknis dan prosedural seperti itu tidak akan pernah cukup tanpa adanya reformasi etika. Anda bisa membuat sistem digital paling canggih di dunia, tapi jika operatornya korup,
Mereka akan menemukan cara untuk memasukkan data sampah ke dalamnya, garbage in, garbage out kan? Kita tidak bisa mendigitalisasi integritas. Materi sumber kita mengutip hadis bukan tanpa alasan. Itu adalah penekanan bahwa hukum harus ditopang oleh nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab. Tanpa memulihkan prinsip amanah, setiap celah sekecil apapun dalam peraturan akan terus dieksploitasi. Ada hadis lain yang disebutkan, Man ghosya falaisa minni. Siapa yang berbuat curang bukan golonganku. Ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran etika ini. Ancaman bagi yang mengambil tanah secara tidak sah juga sangat keras. Ini bukan hanya soal hukum positif, ini soal moralitas publik. Tidak bisa menunggu semua orang menjadi baik untuk memperbaiki negara. Kita harus membangun sistem yang membuat orang sulit untuk berbuat jahat. Itu lebih realistis. Sistem yang laik memaksa transparansi, dan transparansi mempersulit korupsi. Itu pendekatan yang jauh lebih pragmatis. Pragmatis mungkin. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah sampai ke akarnya? Saya ragu. Solusinya harus holistik. Tentu tegakkan hukum pidana sekeras-kerasnya pada pelaku, batalkan sertifikatnya, perbaiki sistem digitalnya. Saya setuju dengan semua itu. Tapi di saat yang bersamaan, harus ada pembinaan mental dan etika yang mendalam bagi para aparatur di sektor pertanahan. Kita perlu membangun kembali budaya bahwa melayani publik adalah sebuah amanah, bukan lahan basah. Hanya memperbaiki mesinnya tanpa memperbaiki operatornya bagi saya adalah pekerjaan yang sia-sia. Cepat atau lambat, mesin itu akan rusak lagi. Pada akhirnya, bagi saya, kasus ini tetap bermuara pada tidak dipatuhinya kerangka hukum yang sudah sangat jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri ATR Nomor 17 Tahun 2021 itu bukan aturan yang rumit. Keduanya dilanggar secara terang-terangan dan sistematis. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah penegakan hukum yang tanpa kompromi untuk membatalkan ratusan sertifikat ilegal itu. Dan yang terpenting, memperkuat mekanisme verifikasi prosedural untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Ini demi kepastian hukum yang merupakan fondasi dari segalanya. Kasus Tangerang ini adalah sebuah cermin dari krisis tata kelola yang jauh lebih dalam. Di sini, prinsip fundamental seperti amanah dan keadilan sosial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria telah dikesampingkan demi kepentingan segelintir orang. Memperbaiki prosedur tanpa membenahi fondasi etika dan integritas dari sistem itu sendiri hanya akan menjadi solusi sementara yang dangkal. Ini adalah panggilan untuk sebuah reformasi yang lebih mendasar, yang menyentuh akar moral dari cara kita mengelola tanah air ini. Betapa mudahnya sistem yang ada disalahgunakan. Tepat. Apakah ini murni soal penegakan hukum yang lemah atau manifestasi dari kegagalan sistemik yang lebih dalam? Materi sumber kita dengan jelas menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk perbaikan total. Diskusi mengenai di mana titik ungkit yang paling efektif untuk memulai perbaikan ini tentu masih sangat terbuka untuk dieksplorasi